Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Lanmulane dengan NIM 13462-23053, kelas B D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan, Stikes Bakti Nusantara Gorontalo. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menghitung kebutuhan tenaga bagian analising dengan menggunakan metode WISN dan FTE. Langkah pertama yaitu menetapkan waktu kerja tersedia. Di sini sudah ada jumlah waktu kerja tersedia dalam 1 tahun. Kita akan menggunakan rumus 365 kurang 12 tambah 5 tambah 15 tambah 7 kali 8. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya kita kali 8. Di sini 326 hari kali 8. Hasilnya 2608 jam per tahun. Kita ubah menjadi menit, yaitu dengan hasil 156.480 menit per tahun. Setelah itu langkah kedua yaitu menetapkan unit kerja dan kategori SDM seperti yang ada di layar, yaitu keterampilan yaitu mengecek kelengkapan pengisian rekam medis, menyiapkan rekam medis untuk telah tertutup. Selanjutnya langkah ketiga yaitu menyusun beban kerja. Di sini kita akan menghitung rata-rata waktu. Di sini kita akan jumlahkan dulu 5,8 dijumlahkan dengan 3,3 sampai di 3,5, kemudian dibagi 4, hasilnya 3,72 menit. Maka standar beban kerja 156.480 menit kerja per tahun dibahagi dengan rata-rata waktu pada kategori kegiatan analising dengan hasil 42.064 menit. Angka keempat yaitu menyusun standar kelonggaran. Dengan faktor kelonggaran pada rapat yaitu ada 6.240 menit per tahun, dan istirahat, sholat, dan makan yaitu 18.720 menit per tahun. Nah, kita masukkan rumus. Di sini 6.240 ditambah 18.720 menit per tahun dibahagi waktu kerja tersedia 156.480 menit per tahun sama dengan 0,5. Selanjutnya langkah kelima yaitu perhitungan kebutuhan tenaga per unit kerja. Jika diketahui bahwa kunjungan rawat inap 23.675 orang, kunjungan rawat jalan 31.834 orang, dan IGD 37.520 orang, maka kuantitas kegiatan pokok untuk petugas analising adalah 93.029 orang. Nah, mengapa 93.000 sekian orang? Karena 23.675 ditambah 31.834 ditambah 37.520, hasilnya 93.029 orang. Kemudian standar beban kerja bagian analising yaitu 42.062 menit dan standar kelonggaran 0,15. Maka perhitungan kebutuhan tenaga bagian analising adalah 93.029 tambah 0,15 bahagi dengan beban kerja yaitu 42.062 menit sama dengan 63.000 ini kita bahagi dengan 42.062 menit sama dengan 2,21. Kemudian kita tambahkan 0,15 dengan hasil 2,36. Capaian pasien rawat inap 3 tahun terakhir ada dari 2022 sampai 2024 dengan jumlah
pada tahun 2022 yaitu 23.675. Kemudian kita jumlahkan seluruh jumlah pasien yang ada pada 3 tahun terakhir dengan jumlah 93.029 orang. Kemudian di sini ada angka ideal, yaitu 1 tahun sama dengan 52 minggu, cuti per tahun itu ada 2 minggu, hari libur per tahun 4 minggu, minggu kerja per tahun dia 46 minggu, jam kerja per minggu dia ada 19,5 jam per minggu. Dan untuk jam kerja per tahun dia ada 897 jam per tahun. Selanjutnya langkah keempat yaitu menentukan jumlah capaian beberapa tahun terakhir. Di sini kita tentukan dulu angka tengahnya yaitu 0, kemudian untuk tahun 2022 dia -1 dan untuk tahun 2024 dia 1. Nah, hasil dari XY ini dari jumlah pasien dibahagi -1 sama dengan -23.675. Dan begitupun seterusnya. Hasil dari XY ini adalah pembagian dari jumlah pasien dikali X. Selanjutnya untuk X kuadrat yaitu dari hasil X2 yaitu dari hasil X kuadrat yaitu -1 kuadrat dengan hasil 1. Kemudian kita akan menghitung jumlah seluruh pasien, yaitu 23.000 tambah 31.000 tambah 37.000 dengan hasil 93.029 pasien. Dan di bagian XY kita juga akan menghitung jumlah dengan jumlah. Kemudian pada XY kita juga akan menghitung jumlah keseluruhan dengan hasil 13.845 dan untuk X kuadrat dia ada dengan jumlah 2. Selanjutnya langkah kelima yaitu menentukan beban kerja dengan metode kuadrat kecil. Di sini ada A sama dengan sigma Y yaitu 93.000 dibagi 3 sama dengan 31.000 sekian, dan B sama dengan sigma XY bahagi sigma X2 sama dengan 13.845 bagi 2 dengan hasil 6.922,5. Maka beban kerja tahun 2025 yaitu Y sama dengan A tambah B kali X. Sama dengan A itu 31.000 dan B 6.922 dikali 3. Sama dengan 51.776,5. Langkah keenam yaitu menentukan standar waktu kerja. Nah, di sini ada pengamatan. Pengamatan ini ada 10 dan waktu pengamatan di sini kita jumlahkan, kita totalkan dan dia hasilnya 825. Nah, waktu normal sama dengan jumlah waktu pengamatan dibagi 10. Jumlah waktu pengamatannya 825 dibagi jumlah pengamatan dengan jumlah pengamatannya 10. Maka kita dapat hasil 82,5. Sekarang standar waktu kerja sama dengan waktu normal tambah waktu normal kali 15%. Di sini waktu normalnya ada 82,5 ditambah 82,5 kali 15, hasilnya 97,87. Kita dapat standar waktu kerja yaitu 94,87. Selanjutnya pada langkah ke-7 yaitu menentukan target per jam. Target per jam sama dengan 1 jam bahagi standar waktu sama dengan 3.600 bahagi 94,87.
37,87 sama dengan 37,94. Langkah terakhir yaitu menghitung kebutuhan jumlah tenaga kerja. Dengan rumus jumlah beban kerja per tahun dibagi target per jam kali jam kerja per tahun. Di sini ada 51.000 dibagi 38 kali 897 dapat hasil 1,2. Maka jika dibulatkan adalah menjadi 2. Jadi kebutuhan tenaga kerja adalah 2 orang.